Pada kesempatan ini saya akan share satu video untuk kita. Dr. Bambang Nursena menjawab tuntas kesalahpahaman non-Kristen mengenai istilah anak Allah. Mari kita saksikan bersama. Salah satu kendala di dalam menyaksikan kebenaran iman Kristiani adalah kesalahpahaman mengenai istilah anak Allah. Jadi ada orang yang menuduh, bahkan banyak orang yang terus mengembangkan kesalahpahaman itu, bahwa seolah-olah istilah anak Allah itu berarti Tuhan beranak dan diperanakkan secara fisik. Ada ungkapan yang sangat terkenal yang sering dikutip dari ayat agama lain, yaitu Al-Quran, yang menegaskan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Dan untuk itu kita orang Kristen setuju. Memang Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik, secara biologis. Seolah-olah istilah anak itu tidak bisa dipakai kalau tidak ada istri. Nah, pandangan seperti ini tentu pandangan yang sangat primitif, karena ini menghadapi sebuah politisme atau penyembahan banyak ilah-ilah atau dewa-dewa yang ada di sekeliling Mekah yang dikritik oleh Nabi umat Islam, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak hal ternyata apa yang dikritik oleh saudara-saudara kita Muslim itu sesungguhnya juga kita tidak imani. Sesungguhnya kita tidak mengimani apa yang dituduhkan kepada kita. Dan itulah pentingnya mengembangkan dialog lintas agama. Secara khusus adalah dialog teologis. Dialog teologis itu dialog untuk membincang hal-hal yang memang diyakini oleh masing-masing agama, dan kita menghindarkan agar kita tidak menilai agama orang lain dari sudut pandang atau perspektif agama kita. Akhir-akhir ini kan dunia medsos itu menjadi dunia yang sangat liar dan liberal. Ketika diekspos banyak eksploitasi mu'alaf atau eksploitasi orang-orang yang masuk Kristen, itu kan sesungguhnya menurut hemat saya itu membahayakan keutuhan kita sebagai bangsa. Orang itu boleh bersaksi, tapi bersaksi yang tidak harus melukai orang lain. Bersaksi dalam semangat merayakan perbedaan, karena keutuhan bangsa kita ini juga tanggung jawab dari kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu ketika orang mengembangkan pandangan agama dia untuk menilai orang lain, itu sumber salah paham. Seperti saya istilahkan istilah putra Allah tadi. Padahal konteksnya apa? Yesus disebut anak Allah. Itu karena Yesus adalah firman Allah. Dan di situ ditegaskan keilahiannya sebagai sang firman yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan juga pada saat yang sama ketika firman itu menjadi manusia. Dan Yesus itu sepenuhnya manusia. Maka yang lapar, yang haus, yang dicobai oleh iblis, yang mati, itu kemanusiaannya. Ayat Alkitab dengan jelas mengatakan Allah itu tidak bisa mati. Bahkan dilihat pun tidak bisa, apalagi mati. Karena dalam ayat 18 dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya melalui turunnya firman menjadi manusia itu, maka Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dalam wujud nuzul atau inkarnasinya sang firman yang menjadi manusia. Inkarnasi itu artinya masuk dalam daging.
Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini ditegaskan Kristus sebagai firman itu sepenuhnya Allah. Tetapi di dalam wujud inkarnasinya ketika menjadi manusia, itu sepenuhnya manusia. Bedakan kata inkarnasi dengan reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu artinya bahasa Jawa tumimbal lahir. Re itu kan kembali ya. Tapi kalau inkarnasi itu artinya menjadi daging atau memasuki daging. Artinya firman yang tidak kelihatan, karena firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu pula yang menjadi manusia. Baik, Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan pernyataan yang begitu lugas, jelas, dan tuntas oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dan berharga untuk saya ingatkan kepada kita. Yang pertama, jangan menilai agama orang lain dari sudut pandang kita menilai agama kita sendiri. Kenapa hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena menurut hambanya Dr. Bambang Nursena, disinilah letak atau sumber dari kesalahpahaman di antara agama-agama yang ada. Dengan kata lain, bagi setiap agama itu ada istilah-istilah atau sebutan yang tidak boleh secara sembarangan dimengerti dan dipahami dari sudut pandang orang lain yang berbeda agama dan keyakinan dengan kita. Ini merupakan sumber kesalahpahaman. Dan salah satu di antaranya yang dijelaskan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena terkait dengan sebutan atau istilah anak Allah. Ada orang-orang di luar sana yang mencoba untuk melontarkan tuduhan sekaligus konklusi atau kesimpulan. Anak Allah artinya Allah beranak atau Allah diperanakkan. Ternyata dalam konteks kekristenan, istilah sebutan anak Allah itu menegaskan tentang firman Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya perlu tegaskan, ini bukan sebuah asumsi atau pemikiran yang dikarang-karang oleh Bapak Gereja atau oleh pastor, pendeta, penatua, gembala, atau cendekiawan para pemikir Kristen. Tapi ini bertitik tolak dari dasar dan fakta Alkitab. Bahwa memang sebutan anak Allah itu, maka pengertiannya adalah firman Allah. Tentu firman Allah atau anak Allah itu tidak diciptakan. Dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan makna biologis. Karena Allah itu tidak berjenis kelamin. Tidak laki-laki, tidak perempuan, dan juga tidak banci. Allah itu roh adanya. Allah yang disapa dengan Bapa itu memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Jadi kalaupun ada dalam konteks kekristenan disebut dengan istilah anak Allah, tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pengertian bahwa Allah itu punya istri
akhirnya berhubungan dan melahirkan anak. Bukan. Karena konteks Yesus sebagai manusia, bukan karena Allah berhubungan dengan Maria. Itu adalah karya cipta dari Allah Tritunggal Maha Kudus, di mana Roh Kudus yang menempatkan janin itu, kehidupan itu di dalam rahim dari Bunda Maria. Dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia. Saya perlu tegaskan ini berulang-ulang. Orang Kristen tidak pernah mengakui Yesus yang dilahirkan Bunda Maria itu sebagai Allah atau sebagai firman Allah atau sebagai anak Allah. Jadi kalau ibu sudah membaca dalam Alkitab, Yesus itu berpuasa, Yesus itu disunat pada hari ke-8, Yesus itu dicobai, Yesus itu takut, Yesus itu berdoa, Yesus itu mati. Bagi orang Kristen ini sudah tuntas. Itu semua merujuk kepada eksistensi keberadaan Yesus sebagai manusia. Bukan sebagai yang ilahi. Jadi kami orang Kristen tidak pernah kaget kalau dikatakan Bapa lebih besar daripadaku. Yes. Dalam eksistensi sebagai manusia, bukan hanya Bapa lebih besar daripada Yesus. Malaikat pun dalam waktu yang singkat dibuat lebih tinggi dari Yesus. Dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia. Maka perlu saya sampaikan juga kepada kita. 1 Petrus 3:18 berkata, Dia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi jangan lupa, ayat yang lain memberikan konfirmasi penegasan. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang sedang berdiskusi, berdialog dengannya. Pertanyaan saya, kalau Yesus berkata yang mana tidak pernah berbohong dan berdusta, tapi menyatakan kebenaran, bahkan Yesus sendirilah jalan kebenaran dan kehidupan itu. Yesus berkata dalam mulut kemanusiaannya, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Padahal jarak antara Abraham dengan Yesus sudah ada lebih dari 2000 tahun. Padahal Yesus saat ini belum sampai berumur 50 tahun. Orang-orang Yahudi gagal paham, termasuk juga orang-orang di luar kekristenan, selalu gagal paham tentang hal ini. Pertanyaan saya, yang disebut sebelum Abraham ada, aku sudah ada, itu sebagai eksistensi sebagai apa? Sebagai anak Allah atau sebagai firman Allah, jangankan sebelum Abraham ada. Yohanes 17 ayat 1-5 berkata, Aku telah ada di hadirat Bapa sebelum dunia dijadikan. Maka Yesus yang ada sebelum dunia dijadikan, itu tidak bersangkut paut dengan eksistensi keberadaan Yesus sebagai manusia yang dikandung oleh Bunda Maria dan dilahirkan, punya umur 33,5 tahun di dunia ini. Setelah itu dia kembali naik ke sorga. Ini tuntas. Jadi kalau ada anak Allah, bukan berarti mana istrinya, mana bapaknya. Ini tidak terkait dengan hal yang fisik. Karena Allah itu roh adanya. Tadi hambanya Dr. Bambang Nursena berkata, jangankan mati, melihat Allah pun tidak bisa. Jadi Yesus dalam keberadaan sebagai manusia itu, yang mana roh, jiwa, dan tubuhnya manusia. Tapi jangan lupa, punya kelebihan juga dengan kita. Dia tidak dikandung dari natur dosa. Makanya dia tidak memiliki benih laki-laki dari Yusuf. Tapi dari daya cipta Allah yang sanggup mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Ini penting. Bahkan sebutan bapak, jangan nanti berpikir lagi, mana ibu? Mana istrinya? Sebutan Bapa di situ, kalau kita baca nanti 1 Korintus 8 ayat ke-6,
mau menegaskan bahwa Allah itu adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Jadi saya sampaikan kepada kita, kendala ini memang akan terus terjadi karena ngotot saudara-saudara kita dari non-Kristen mencoba memahami kekristenan dari kesimpulan-kesimpulan yang barangkali diajarkan oleh para pengajar mereka, dan mereka memiliki guru yang salah menjelaskan dan menerangkan tentang ajaran dan doktrin kekristenan. Padahal apa yang disimpulkan oleh orang-orang di luar Kristen, itu kesimpulanmu sesuatu yang tidak pernah dimengerti dan dipahami oleh orang-orang Kristen. Jadi apapun yang seringkali dituduhkan oleh agama-agama lain di luar kekristenan kepada kekristenan, sebenarnya itu sama sekali bukan seperti yang diyakini dan dipercayai oleh orang-orang Kristen. Sebagai contoh, masa Tuhan mati? Siapa yang bilang Tuhan mati? Tuhan itu jabatan, gelar, fungsional, kepenguasaan. Yang mati itu adalah Yesus dalam keberadaan sebagai manusia. Itu keyakinan kita. Dan yang bersifat kekal itu adalah eksistensi sebagai anak Allah atau firman Allah yang ada dalam diri Bapa dan yang bersama-sama dengan Bapa. Makanya kita sebut Allah, firman itu adalah Allah. Tanpa panjang lebar, karena apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena dan juga beberapa catatan penting yang saya sudah sampaikan dapat semakin meneguhkan dan mencerahkan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa, memberkati kita semua. Amin.